Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini berkat di balik ucapan syukur. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Berkat di balik ucapan syukur. Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, dikatakan mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Dikatakan atas segala sesuatu, bukan cuman dalam keadaan baik kita mengucap syukur. Dikatakan dalam segala sesuatu, baik tidak baik keadaannya, mengucap syukur. Nah, memang mudah untuk kita berkata, mari mengucap syukur. Tetapi sebenarnya seringkali kalau kita melihat fakta, seringkali kita sulit mengucapkan itu. Karena kita sering diperhadapkan dengan kenyataan hidup di mana membuat kita sulit mengucap syukur. Kita merasa malang, sedih, terpuruk, ditinggal, dan lain-lain. Nah, tidak jarang juga ketika kita kecewa, kepahitan, kita mempersalahkan Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang faktanya kalau ekonomi atau kesehatan berlarut-larut tidak mengalami pemulihan, memang faktanya menyakitkan secara daging. Tetapi firman Tuhan berkata, sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, untuk kita bisa benar-benar mengucap syukur, maka kita harus mengingat siapa dulu kita. Kalau dulu kita orang yang jauh dari Tuhan, dulu kita orang yang susah, sekarang kita mengenal Tuhan, sekarang kita mungkin sedikit lebih baik ekonominya. Ingatlah dulu siapa dulu kita. Mengucap syukur akan membuat kita lebih mudah. Lalu kemudian kita harus mengingat juga, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang membela, mungkin dari dulu kita udah binasa. Tidak seperti sekarang. Nah, kalau sekarang ini kita ada dalam kesehatan, ada dalam berkat Tuhan ya, secara pekerjaan, mungkin ada satu dua hal persoalan yang mungkin belum kunjung selesai. Ingatlah saudara, kalau bukan Tuhan yang dulu menolong saudara, membela saudara, mungkin saja kita sudah binasa. Jadi seringkali kenapa orang kesulitan mengucapkan syukur? Karena dia terlalu sering melihat ke atas, lupa untuk melihat ke bawah.
bahwa di bawah banyak orang yang lebih susah dari dia, yang lebih berat tantangannya. Nah, orang-orang yang selalu melihat ke atas, orang itu akan sulit untuk mengucap syukur. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang luar biasa ketika kita mengucap syukur. Ada berkat yang begitu luar biasa. Jangan remehkan itu saudara. Ketika ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Lalu murid-murid berkata, tidak cukup. Hanya 5 roti 2 ikan untuk ribuan orang. Nah, apa yang Alkitab katakan? Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, mengucap syukur. Maka mujizat terjadi. Ada berkat perlipat gandaan terjadi. Yang 5 roti 2 ikan tiba-tiba mengalami pelipat gandaan. 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Bahkan sisa beberapa bakul. Ucapan syukur atau ucapan berkat itu mengandung kuasa. Bahkan ucapan syukur akan membuat kita terpesona dengan karya Tuhan. Lalu kemudian kalau kita pelajari bagaimana kisah seorang Ayub, seorang yang dulunya kaya. Alkitab bilang anak-anaknya cantik-cantik. Ayub orang yang terpandang, orang yang paling kaya di sebelah timur. Orangnya saleh, dikatakan takut Tuhan. Tapi orang saleh dan takut Tuhan ini gak semerta-merta hidupnya mulus. Bukan cuman Ayub saudara, kita semua sama. Pengikutan kita akan Tuhan, ketika kita jadi Kristen, hidup ini tidak dijanjikan mulus-mulus saja. Pasti ada tantangan. Begitu juga dengan Ayub. Dia saleh, takut Tuhan. Nah, Ayub satu kali dia dapat pencobaan. Semua hartanya lenyap dalam seketika. Anak-anaknya mengalami kematian. Bahkan Ayub ditimpa penyakit borok. Dan istri yang tadinya harus menjadi penolong berubah menjadi istri yang tidak bisa diandalkan. Istri yang tidak mengasihi. Istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Bayangkan kalimat itu keluar dari mulut istrinya. Secara manusia tidak mudah menjadi Ayub. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ayub 1 ayat 21. Ayub dengan mantap berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Baru katanya, terpujilah nama Tuhan. Ada ucapan syukur di tengah-tengah hal yang tidak mengenakkan. Ada ucapan syukur dari mulut Ayub ketika suasana, keadaan itu tidak mengenakkan. Dan saudara, Alkitab mencatat jelas ketika Ayub betul-betul mengucap syukur, betul menyadari kalau dulu dia kenal Tuhan dari kata orang, kalau sekarang dia memandang Tuhan dengan matanya sendiri. Apa yang Alkitab catat saudara? Keadaan Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Berkat yang besar, berkat pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan Ayub ketika dia mengucap syukur. Ucapan syukur itu sangat powerful, mampu mengubah, memulihkan, memberkati kehidupan setiap orang. Dan untuk itu saudara, belajar mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami mengucap syukur
punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur, baik tidak baik keadaan, mengucap syukurlah. Sebab waktu kami mengucap syukur, itu artinya kami percaya kepadamu. Itu artinya Tuhan mengambil alih semuanya. Dan kami percaya tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan yang kami percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kami percaya berkat Tuhan yang ajaib, yang luar biasa menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.